siapa namamu? Umurmu berapa? Sekitar Gunung Lawu ini sering terjadi yang namanya ini kejadian-kejadian ganjil, yaitu banyaknya arwah-arwah yang kehilangan sesuatu, terutama keluarga-keluarganya. Ya, Gimana, Nyai? Kiwa? Ki, selamat datang di channel Ratu Kehidupan TV ya, Ki ya. Kita akan investigasi, Ki. Oh, bawa apa itu, Ki? Betul, menginvestigasi satu kejadian, kejadian di mana di sekitar Gunung Lawu ini sering terjadi yang namanya ini kejadian-kejadian ganjil, yaitu banyaknya arwah-arwah yang kehilangan sesuatu, terutama keluarga-keluarganya. Dan di sini adalah titik yang tepat, Nyai, karena dulu riwayatnya bahwa di sekitar sini ini banyak terjadi pembantaian di era masa lalu. Oke, Ki Suling ya. Sekarang jadi kita ini sekarang ada di lereng Gunung Lawu, kawan-kawan, dan di suhu 15 derajat Celcius. Sekitar 15 dan berkabut. Dan malam hari. Kita nafas aja tuh sampai oksigennya sangat tipis. Terus sampai ujung-ujungnya. Iya. Dan ini memang hutan belantara, teman-teman. Makanya saya bawa sesuatu ya. Ini yang sekuritas. Ya, karena di sini banyak yang namanya hewan. Kita tidak ingin bunuh, sampai cuma membela diri. Suatu waktu ada babi dan sebagainya yang menyerang kita, kan kita harus ready. Lokasinya rame ya, saya rasa itu ya. Sini sepi sekali, Nyai. Yang rame ini adalah yang gaib-gaib. Ayo kita langsung menuju ke lokasi yang dimaksud kita masuk. Senternya. Ini senter siapa? Nah, di titik ini ya, di titik ini yang disebut banyak orang itu dengan banyaknya arwah yang mungkin di titik ini dulu kejadian-kejadian tak terduga itu muncul, yaitu adanya penyembelihan dan sebagainya. Intinya sebenarnya ini tidak dipanggil pun dapat datang ya. Sebuah stop, Ki Suling. Ini ada sebuah penggalian di sini. Ada begitu banyak kepala yang di ini ya, ditanam di sini, di ini. Disembelih maksudnya. Iya, Ki. Ya, ini lagi narik kaki saya sekarang nih. Ya, oke. Teman-teman, hati-hati. Dan ini coba lihat teman-teman, jadi ini masih hutan ya, hutan dan kayu-kayu di sini sangat besar sekali. Ya, jadi di sini dulu sering terjadi pembantaian, dan banyak sekali hantu-hantu yang bergentayangan ya, Ki ya. Dan betul pelarian. Tempat persembunyian bisa, tempat pelarian bisa dari para musuh-musuhnya aja, kira gitu ya. Oke, silakan. Ya, ini silakan diletakkan dulu yang namanya alat-alat yang muncul ini, di kru, silakan ditaruh aja. Silakan ditaruh terus. Senternya ditaruh dulu, nggak apa-apa juga. Ini kita sudah bawa kok. Gak usah. Oke, nggak apa-apa.
Silakan bawa kontak. Gimana? Ini ada sebelumnya terlebihnya. Oke, gitu ya. Yang halus yang pernah hilang di hutan ini, seorang pejuang. Boleh saya tanya-tanya sesuatu? Ya, Ki. Ya. Apa benar Anda leluhur saya? Ya, Ki, saudara. Ya. Dia menjawab iya ya. Iya. Ya. Apakah benar Anda wafat di tahun 65? Iya. Iya. Apakah benar Anda, saya kayak kasih kode, atau benar Anda adalah salah seorang pembesar di... Dia nggak mau menyatakan ya. Nggak mau. Oke. Kapan jangan mau kita Iya. Sebab apa Anda wafat sampai Anda berada di sini? bersekongkolan. Bersekongkolan. Anda difitnah, Anda dituduh? Iya. Apakah benar Anda melakukan sesuatu kesalahan menurut Anda? Boleh mengatakan tidak, Ki. Tidak. Iya. Anda masih ada di sini sampai sekarang? Iya, Ki. Saya juga ada di sini, Ki. Iya. Oke. Apakah Anda ingin pulang? Tidak ingin pulang lagi. Apakah Anda takut untuk pulang? Takut untuk pulang. Apakah Anda tahu bahwa Anda memiliki keluarga yang Anda tinggalkan? Lili yang menangis, Ki. Ini yang menangis. Ya mungkin teman-teman semua ya, jadi karena ketakutan yang sangat-sangat takut dan mereka masih berada di sini sampai sekarang, dan sebab-sebabnya beliau meninggal beliau belum mengaku. Apakah Anda disembelih, apakah Anda lari dan sampai pada akhirnya Anda meninggal, Anda ditembak atau apa? Dia memperlihatkan sebuah potongan Sebuah mutilasian ingatan. Dengan sebab itu? Ya, Ya. Apakah saat Anda hilang itu Anda diambil dari rumah atau Anda memang lari dan Anda ditangkap begitu? ditangkap, Ki. Ditangkap. Ya. Ya. Nah, teman-teman semua, jadi ternyata ada leluhur kita yang hilang di situ, itu ternyata ditangkap menurut pengakuan beliau. Ya, Ki. Iya, beliau mengatakan di sini banyak sekali, ya, Ki, ya. Di sini banyak sekali, Ki. Banyak sekali orang-orang yang seperti dia. Ya, Ki. Terutama di pinggir jalan situ, Ki, ya. Di pinggir-pinggir jalan tadi ya. Iya, Ki. Itu. Nah, teman-teman kita berada di jalur yang berbatasan dengan jalur maut, iya, yang berasal dari Kecarangan sampai ke Tawangmangu. Ya. Saya lupa sih, ya. Oke, silakan dilipas. Nah, ternyata misteri yang selama ini dicari oleh keluarga adalah bahwa beliau ini di mana? Ternyata berada di sini. Dan tubuhnya pun masih berada di sekitar sini, di situ. Situ ya. Sini. Di situ ini sebenarnya ya. Oke, saya akan mencari informasi dari Kisulingnya. Iya, Ya, di sini dulu. Kisuling, Anda mendapatkan informasi apa ini?
perempuan. Banyak malah perempuan. Dan bedong anak kecil-kecil nyari suami. Perempuan begitu anak kecil nyari suami. Di sekitar sini. Garis. Berapa jumlah kira-kira mereka? Ada banyak sekali atau bisa dihitung kira-kira gitu? 20-an. Sekitar 20-an. Mereka ini bukan tentara ya? Iya, silakan pakai dulu di sini. Jadi silakan Ki. Pendulunya Ki memang itu bergerak sangat kencang lagi ya di sini, dia auranya sini muter ya, seperti Auranya sangat kuat. menarik Ki. Dan kalau lihat dari sisi geografisnya memang tempat ini memang sangat enak Banyak sekali yang teriak Ki dari sana Ki. dari sana ya. Saya tertarik dengan salah satu orang perempuan ini. Dia menggendong anak kecil yang masih bayi, tapi kondisinya sudah hilang ingatan begitu. Hilang ingatan. Gendong. Bagaimana Anda bisa mewawancarai pada akhirnya kalau kita hilang ingatan? Dia hanya nembang. Oh, nembang. Apa yang nembang apa dia? Nembang Jawa. Seperti itu. Oke, Nyai, ayo kita kontak beliaunya. Apakah dia mencari seseorang juga? Sudah di sini? Oke, nggak usah jauh-jauh ya. Di mana? Silakan kontak. Saya akan memanggil salah satu yang dulu bisa dibicara dia. Jadi Mungkin menghadap di sininya, menghadap ke kamera biar teman-teman bisa kita wawancarai. Sudah. Ini teman-teman, nyai sedang melakukan kontak batin dengan para arwah, terutama arwah yang menggendong anaknya tadi di sini. Oke. Sebab apa Anda wafat? kelaparan di pelarian. Kelaparan di pelarian. Selanjutnya, Anda dalam kelaparan itu Anda mencari keluarga Anda atau tidak? Ya. Mencari suami kami. Mencari suamimu. Suamimu menurutmu hilang di mana dan kenapa? Mereka semua menghilang tiba-tiba. Menghilang tiba-tiba? Ya. Di rumahnya atau di tempat lain atau di tempat kerja atau di apa? Pada suatu hari, satu penduduk desa kami semua yang laki-laki disuruh ikut satu tim atau satu gerombolan. Diikut satu gerombolan ya. Selanjutnya Anda tahu bahwa Anda dibawa suami kemana? Tidak tahu. Tidak tahu Ki. Sampai saat itu tidak akan pernah kembali lagi. Tidak ada pernah kembali sampai sekarang. Dan pada akhirnya setelah itu, kenapa Anda ikut mengungsi? Apakah Anda juga takut? Iya, mereka takut Ki. Takut. Nah, teman-teman semua, dengan ketakutan ini, ibu tadi membawa anaknya untuk mengungsi, kira-kira. Iya Ki. Ada seorang anak kecil Ki yang menangis Ki. Suara anak kecil yang menangis. Iya, dia yang punya anak yang kecil lagi, lebih kecil lagi seperti ini Ki, yang minta makan. Iya. Datang lagi di sini. Mati. Oke. Bisa diajak komunikasi? Umur 3-4 tahun Ki. Umur 3-4 tahun. Iya. Coba, namamu siapa, Dek? Tanya gitu. Cuma tertawa aja Ki. Tahu aja. Iya. Terus
Kamu di sini nyari apa? Bapak. Dari bapaknya. Iya, Ki. Siapa bapakmu namanya? Nggak ingat ya? Nggak ingat, Ki. Nggak ingat. Maaf nih, ada banyak serangga di sini. Oke. Ki, bisa lepas, Ki ya? Ya, pasti. Nah, ini masih potongan-potongan informasi Oke. menjadi ada 3 orang ya. Yang pertama adalah sang bapak tadi, Iya. terus yang kedua sang ibu, yang ketiga sang anak. Nah, apakah mereka ini adalah satu keluarga atau enggak? Kira-kira begitu ya. Ini kita lihat apa yang didapatkan Kisuling lagi, Apa Ki. yang disuling ini? Dia membangkit bumi. Apa yang Anda temukan di sini? Apa yang Anda temukan? Masih tembak-tembak sampai Iya. sekarang. Ya, itu. Wah, seorang pantas dibunuh karena dia seorang penari. Pantas kalau dia melakukan sesuatu dan itu mungkin berbau kriminal, tidak pantas membunuh seseorang bagaimanapun itu yang betulnya. Ini kondisinya, saya sedang mancing dia. bagaimanapun kondisi tidak boleh membunuh seorang. Benar, dia seorang bapak yang baik. Seorang bapak yang baik. Tidak menyakiti hati orang. Tidak pernah menyakiti hati orang. Kenapa dibunuh? Oh, Bukan kami pelakunya, ada 3 mata di sini, Ki. Banyak sekali yang melihat kita. nah ini arwah seorang penari tadi yang ternyata ini dibunuh, teman-teman. Jadi dia dendam sampai sekarang Iya, Ki. kepada pembunuh-pembunuh itu. Berapa jumlah pembunuhnya? Dan kamu apakah tahu wafatnya kenapa suamimu? Atau kamu sendiri yang wafat? Seret. Penggal. Emang banyak kejadian seperti itu. Tantar. Ini apakah ada hubungannya dengan yang tadi ya? Ya, itu yang banyak Ini kan kepala di masih bawah kita itu pertanyakan tadi. tadi. Yang apa itu? Yang apa? Yang ada kayak di apa itu digali terus di Ini kalau kita kepala-kepala. terus-teruskan, ini banyak sekali arwah-arwah yang masuk dan kita agak kesulitan terhadap merangkai benang merahnya kira-kira gitu. Ya, Ki. Ayo kita cari tempat yang lain aja. Ini tempat ini sangat kawan-kawan, sangat Saya banyak sekali saya ngeliat sekali kepala-kepala di bawah. keluar masuk. Ayo kita pindah sana yuk. Ya. Capek sekali. Oh, Disuling. ini Iya. ini ada tangan, bukan? Benar. Apa yang Joa sampaikan tadi itu Ya. dan Nyai memang banyak sekali semacam barisan. Iya. Kita akan kesulitan merangkai-rangkai. Kita harus rangkai. Kita harus rangkai. harus rangkai, betul. Cuman mungkin kalau di sini terlalu berbahaya deh. Nanti mungkin malah kita harus duduk di sana untuk mendiskusikan hal seperti ini. Oke, ayo. Kekhawatiran kita adalah kalau kita terlalu banyak juga pada akhirnya kita yang akan tenggelam di sini gitu loh. Oke. ke dunia mereka. Nanti untuk menuntaskan dan ada solusinya perlu kita doakan Ini- itu aja kan. Ini kepala di atas kegantung-gantung gitu, Ki. Ini itu banyak sekali kepala kegantung-gantung. Oke, ayo. Gimana? Iya. Yang dibunuh seorang laki-laki ya. Seorang Ini nggak laki-laki. bisa ke sini. Ini salah. Oh enggak, ayo. Ah. Benar. Bener ya, ini lokasinya. Ini Seniman penari. Yang penari ini seorang laki-laki atau seorang perempuan menurut teman tadi? seorang laki-laki. Seorang laki-laki penari. Iya.
Tuh, suaminya. Suaminya. Bukan sana? Sini. Salah. Bener ya? Oke. Jadi kalau menurut saya itu tadi itu masih kita kebingungan merangkainya. Balikan tubuhnya, balikan kepalanya, Jadi memang gini, jadi yang pertama kali saya menyatakan bahwa ada saudara saya iya, yang pernah dikata hilang dan hilang di tempat, dan itu memang ini memang ada saudara beliau itu nggak mau diungkap. tidak mau diungkap Yang harus dia tahu ya. ya, dan mereka itu sampai sekarang memang tidak diketahui. Memang tujuan Ya, tidak diketahui sama sekali. Sampai tidak ditemukan pun. Dan sampai yang namanya isi istri ini meninggal. Tidak menemukan sampai jasad sampai pada akhirnya meninggal. Jadi sang istri ini meninggal di usia sekitar 90 dan belum lama. Nah, kemungkinan besar kalau memang kejadiannya yang tadi menyatakan seperti itu arwah yang satu tadi, yang ibu tadi, itu bukan istrinya dari saudara. Iya, jadi di bawah tadi itu tanaman jadi hutan tadi ada kayak satu bongkahan di bawah digali, terus diturunin ke beberapa kepala di situ. Tempat pembantaian memang. Iya, jadi ibaratnya itu sudah di saya tubuhnya sama apanya saya nggak tahu tubuhnya di mana, tapi di situ ada beberapa kepala yang diturunkan. Dan kelihatannya jasadnya nggak diperlakukan secara manusiawi. Kepalanya juga seperti itu. Dan memang pada akhirnya kita di dalam sejarah kan memang tidak manusiawi sekali. Tidak manusiawi. Jenazah itu kalau kita lihat ya di foto-foto itu dimasukkan ke dalam sungai-sungai itu asal aja gitu. bahkan sungai itu jadi perak. Ya. Nah, sebagaimana kayak tadi Suling menyampaikan tadi kan ada wanita-wanita tadi. Iya, benar sekali. Wanita yang menggendong anak yang mencari bapaknya. Itu bisa jadi juga dibunuh juga itu. Para pengungsi yang pada akhirnya itu mencari-cari dan akhirnya malah jadi korban juga. Penari, bapaknya ini penari yang dibunuh. Apa peristiwa itu, Ki? Bisa jadi. Tadi saya pancing, apakah seorang penari itu pantas dibunuh kan kayak gitu. Saya menyatakan pantas saja kalau dia melakukan kejahatan kan gitu. Sebenarnya enggak ya. Ternyata dia adalah ini ya, anggota, mungkin mereka adalah warga ya. Tetap semua warga negara, apapun yang namanya ideologinya, apapun yang namanya itu agamanya, tetap nggak boleh. Agama apapun kan tetap saja nggak boleh yang namanya bunuh agama yang lain. Ya. Kita belum ketemu ini ya, titik-titiknya ini ya. Belum. Ini baru satu titik ya. Dan memang karena tempat ini memang seperti ini, kita agak kesulitan karena terlalu banyak sekali yang namanya arwah-arwah yang ada di sini. Jadi nggak jelas dibawa seperti apa, terus maunya apa semuanya. Jadi dengan bergentayangan dan beda kalau misalnya kita satu rumah gitu ya. Itu gampang, mungkin ada di situ kita bisa rangkai peristiwanya itu. Benar. Kalau di sini terlalu banyak. Punya kaget dari tadi saya kayak ada yang gelendot di belakang. Ya. Jadi mereka akan berlomba-lomba ingin menceritakan ketika mereka sebelum meninggal itu seperti apa. Ya. Dan untuk di Terawang menjadi satu segmen, misalnya satu keluarga gitu aja. Ini kita kesulitan. Saya masih kesulitan. Ayo deh, kita akan lanjut ya. Mumpung ini ya, sudah mulai ada 1-2 clue yang bisa didapat tadi ya. Kita lanjut di step yang lain ya. Oke. Yuk. Malam ini menarik juga ya. Sebuah kisah yang ada tragisnya, ada Nyai. Telat sekali.
Dari mana itu? Nyai. Itu memberikan informasi. Mungkin saya kontak dulu ya. Nanti Ada siapa? seorang kawan lama. Coba lihat kecil. Sini, Nyai. Sakit. Kawan lamanya siapa? Kawan lamanya arwah saudara saya. Sebab apa dia di Anda wafat? Sambilan beliau. Kenapa itu? Tembak diseret. Apakah Anda duluan ditembak atau saudara saya itu? Kawan lama aku duluan. Oh, Hilang itu saja. Ini ya, oke. Ini sosok ini seorang laki-laki yang berusia sekitar 45 tahun. apa yang terjadi saat di dalam, di mana tadi Anda ditahanan atau di mana? Satu sel, Satu sel, ya. Disiksa. disiksa. Apa aja siksaannya? Dia melakukan kepala. Sangat murung. Sangat buruk. Dipukuli, diinterogasi atau diapain? Ya, Ini agak sulit ya. sulit ya. Saksinya, masalah tersebut yang terkait dengan beliau itu dan beberapa kejadian yang terjadi di tempat tadi, beberapa pemenggalan dan jadi pemeriksaan atau pemeriksaan tersebut, kepala, tubuh, kaki dipisahkan semuanya dari beberapa. Dalam yang pemeriksaan. Iya, kayak gitu ya. Jadi setelah ditembak itu, Saya lepas dulu ya. Coba saya kontak ya, Nyai. Iya, nanti. Seperti kolam kejadian tersebut juga dan yang paling terjadi sih salah satu korban yang dengan pada saat itu juga kita bisa kasih informasi mungkin sebelum saya kontak dulu apa yang bisa disampaikan. suling apa ya? Iya. Jadi mereka ditahan di sebuah bekas sekolahan. Dibuat bekas sekolahan. Benar sekali. Jadi tidak di penjara umum gitu ya? Bukan. Tapi bekas sekolahan itu memang dibuat semacam penjara seperti itu. Jadi darurat. Darurat. Terus apa aja yang ada di dalam? Ada sekitar 500 tahanan. 500 tahanan di ruangan yang sangat sempit, jadi untuk tidur pun mereka harus berdiri. Kepala tadi banyak sekali dekat situ. Jadi kepalanya badan di mana, sampingnya di mana. Tiap hari mereka mendapat nasi makan itu hanya sekitar 5
kaleng, semir, sepatu, sangat minim. Terus apa aja yang dilakukan di sana? Laki-laki tadi memang teman satu sel istilahnya. Dia bernama Pak Wir panggilannya. Setiap malam bercerita bahwa yang bersangkutan diinterogasi. Ditanyai apakah apa aja? Keterlibatan dia dengan gerakan Sesuatu. kemudian setiap malam pasti ada bekas siksaan, distrum, dipukul, disayat. Dan itu sampai berapa lama dia ditahan itu? 3 bulan. Hanya sekitar 3 bulan. Hanya sekitar 3 bulan. Selanjutnya beliau bercerita bahwa temannya ini punya istri yang juga ketua sebuah organisasi besar. Iya. Oke ya, sering ya. Sebentar. Ada. Malam Sabtu belum memakai baju biru, diangkut. Selanjutnya Itu terakhir Pak Wir melihat beliau itu. Oke. Jadi bisa saya simpulkan begini ya. Jadi ini tadi kan kita di sana ini. Ini cerita politik ini. Iya. Kita dipegang istilahnya gitu ya. Tadi kita menangkap seperti itu di sana. Kita seakan-akan kita itu berkomunikasi dengan salah seorang saudara saya gitu ya. Nah, apakah itu pada akhirnya benar-benar sebagaimana yang disampaikan tidak benar atau salahnya kan bukan Itu dari semua adalah sebuah ini yang sebuah penistaan, sebuah pengkhianatan juga ada ya, dari kaum juga ada. Yang membocorkan. Ya, sebuah fitnah juga. Biasanya begitu. Jadi kan orang itu dituduh itu dan pada akhirnya ini juga tuduhan sebuah fitnah. Dan saat itu saya yakin tidak ada pengadilan, tidak ada pengadilan yang benar-benar jadi hanya sekedar misalnya simpatisan atau apa itu sudah dianggap. Nah ini kan sebuah fitnah sebenarnya, dan belum tentu sebenarnya. Nah masalah kebenarannya ini biar teman-teman yang inilah ya bukan apakah ada atau tapi ada satu saksi yang namanya disampaikan di surat tadi yang namanya Pak Wir tadi yang pernah memberikan potongan-potongan informasi dan itu memang agak sedikit mendekati kebenaran gitu. Meskipun tidak semua. Mungkin saya punya gambaran seperti itu. Oke teman-teman semua, seperti itu mungkin apa yang saya simpulkan dari pencarian tersebut ya. Sudah ada yang perlu disampaikan? Iya. Kalau memang kisah yang kita coba terawang ini adalah berkaitan dengan kisah yang seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih bijaksana dalam menyikapinya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Benar sekali. Fitnah itu menjadi sebuah korban. Itu sekarang terjadi. Iya. Dan ada terjadi sekarang. Karena bagaimanapun juga 6 orang ya. Negara baru ada ledakan. Ada kecelakaan. Kecelakaan. Gede tuh, gede. Itu pasti bukan kayaknya. Itu truk lah itanya. Truk satu. Teriak-teriak itu. Kecelakaan tadi.
Gak ada orang lagi gitu, sepi gitu. Itu lang dah, itu pada keluar semua. Gimana? Minta tolong.